Coba bayangkan kalau kelompok-kelompok Islam waktu itu oleh Soekarno dan kawan-kawan dianggap radikal dan berbahaya, saya kira Indonesia tidak akan menjadi negara yang darul ahdi wasyahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir semuanya, jumpa lagi dengan Ngalir, ngobrol ala IR di Ngalir Talk Show. Dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, ya, yaitu Bapak Dr. Hasbi Azwar yang akan membahas tentang politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Oke, sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Hasbi, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran tentang politik Islam dan juga perspektif gerakan sosial. Mungkin kawan-kawan semua sudah tahu, ya, beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini. Kalau harus kita lihat, ya, tidak hanya yang terjadi di Indonesia, misalnya munculnya beragam gerakan sosial dan juga yang terjadi di beberapa negara Islam yang lainnya. Misalnya seperti yang terjadi di Iran pada tahun 1979 dengan adanya revolusi Iran, yang mana kemudian menggugah negara-negara Islam yang lain, ya, khususnya para pegiat atau aktivis gerakan sosial untuk kemudian membuat sebuah perubahan. Oke, kali ini kita akan mendengar langsung dari Pak Hasbi tentang seperti apa sih politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Ya, mungkin kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, oke. Pak Hasbi mungkin boleh diceritakan sedikit aktivitasnya mungkin belakangan ini. Belakangan ini, ya alhamdulillah baru kemarin ya menerima ijazah. Oke, alhamdulillah PhD ya. Ya, semoga Masya bisa Allah. berkontribusi lebih lah gitu ya ke kampus termasuk ke masyarakat lebih luas. Terus setelah itu sekarang ya kembali normal lagi menjadi seorang dosen mengajar. Kemudian ada banyak deadline lah yang sedang dikerjakan gitu, deadline penelitian, tulisan dan lain sebagainya. Oke. Pak Hasbi, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Pak Hasbi, kenapa politik Islam dan juga gerakan sosial ini adalah isu yang penting untuk dibahas? Yang pertama dari sisi studi hubungan internasional, kalau kita melihat dalam kerangka hubungan internasional, gerakan sosial atau kajian NGO itu masih sangat sedikit dikaji dalam studi hubungan internasional itu secara spesifik. Padahal sebenarnya gerakan-gerakan sipil, baik itu NGO dan gerakan sosial, secara umum itu memiliki peran yang sangat penting. Gitu. Ada banyak isu yang mereka respon, ada banyak isu yang mereka angkat, dan ada banyak aksi yang mereka perjuangkan. Gitu. Dan itu berhasil membawa berbagai macam agenda, baik agenda yang misalnya dalam aspek lingkungan hidup, ada agenda yang seperti hak asasi manusia, bahkan hari ini misalnya muncul gerakan-gerakan seperti LGBT ya, yang sekarang sedang masif itu ya karena dilakukan oleh sebuah gerakan-gerakan sosial. Nah khususnya misalnya kalau kita masuk dalam kajian tentang politik Islam, jadi sebagaimana kita pahami ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Dian bahwa fenomena politik Islam itu adalah fenomena yang terus-menerus mencuri perhatian sampai hari ini gitu. Dan kalau kita lihat gerakan politik Islam itu atau kelompok politik Islam itu mereka sebenarnya melakukan sebuah upaya untuk menuju sebuah perubahan, gitu. Karena mereka menginginkan sebuah perubahan sehingga dalam konteks gerakan sosial ini sangat tepat sekali, gitu. Karena mereka mengadvokasi sesuatu, berjuang untuk melakukan sebuah perubahan. Itu dalam aspek hubungan internasional ya. Yang kedua dalam aspek politik Islam. Politik Islam itu adalah isu yang hari ini juga sangat mengglobal gitu. Bukan lagi menjadi bidang kajiannya teman-teman di jurusan agama Islam, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau bicara mengenai agama itu kan orang sering bilang ya ini jurusannya jurusan agama gitu. Nah terkhusus dengan isu politik Islam itu sekarang menjadi isu yang dikaji oleh semua bidang kajian, ya kan. Semua bidang ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena memang fenomena ini sangat luar biasa pesat. Dengan berbagai macam gerakan kelompok dan tokoh yang muncul dan ikut mempengaruhi gitu fenomena politik baik domestik maupun internasional. Ini membuat akhirnya berbagai macam kalangan, bukan hanya dari Muslim tapi juga non Muslim,
yang berusaha untuk mengkaji, memahami dan mengerti fenomena ini gitu. Nah, ini membuat saya isu ini menjadi terus-menerus tanda kutip seksi gitu ya. Hangat dan terus-menerus menarik untuk diperbincangkan sampai hari ini. Oke. Ya. Tadi Pak Hasbi sudah menyampaikan tentang ada beberapa isu atau mungkin perubahan yang kemudian disuarakan atau dipromosikan oleh gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan politik Islam ini. Mungkin Pak Hasbi bisa tidak memberikan contoh di beberapa negara Islam, mungkin di Indonesia atau mungkin di negara-negara yang lainnya, ya perubahan-perubahan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh kelompok-kelompok Islam politik ini? Bicara mengenai Islam politik, ya saya kira kita perlu dulu untuk mendefinisikan ya, Islam politik itu apa. Islam politik itu adalah orang-orang atau kelompok Islam yang mereka punya visi politik. Yang dimaksud dengan visi politik adalah mereka menginginkan sebuah tatanan bernegara yang bermasyarakat yang diatur oleh hukum-hukum tertentu yang berasal dari agama, yang berasal dari Islam. Mereka menginginkan pemimpin itu bukan hanya Muslim, tapi mereka menginginkan peraturan yang diterapkan di masyarakat itu adalah peraturan Islam. Gitu. Itu yang mereka perjuangkan, ya sehingga kita mengatakan layak untuk mengatakan bahwa mereka itu gerakan. Gitu. Dan namun kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang ya, namun seringnya karena kita lihat ya tatanan bernegara dan rezim global hari ini itu kan rezim nation state ya dan sekuler gitu. Ya sehingga secara otomatis mereka harus bertentangan, mereka harus berhadapan secara oposisional gitu dengan negara. Makanya kalau kita lihat gerakan-gerakan Islam ini yang politis ini itu kebanyakan direspon oleh negara dengan respon yang keras gitu, respon yang sifatnya represif gitu. Tapi pada intinya kalau ini meringkas apa yang mereka inginkan, mereka menginginkan perubahan, perubahan sosial. Ada yang sifatnya reformis ya, dalam arti ya intinya perubahan itu terjadi dalam level negara yang sudah ada. Gitu. Jadi mereka mengatakan, jadi gerakan politik Islam itu tidak sama sebenarnya, macam-macam genrenya. Walaupun cita-citanya sama, tapi ada yang mengatakan ikut pemilu boleh, demokrasi dan Islam boleh misalnya, HAM dalam Islam itu boleh gitu, atau ada gitu. Islam dan demokrasi bisa dikombinasikan. Tapi ada juga posisi yang lain atau kelompok yang lain mengatakan tidak. Yang kita inginkan adalah Islam yang revolusioner, gitu. Bukan Islam yang reformis. Tapi pada intinya mereka menginginkan perubahan tatanan sosial dan politik di sebuah negara. Gitu, kira-kira. Ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya gerakan politik Islam ini juga beragam ya Pak Hasbi ya. Beragam. Ya, tidak hanya tujuannya dan juga mungkin pendekatan dan juga caranya ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Pak Hasbi, bagaimana perspektif dari gerakan sosial dalam melihat gerakan politik Islam yang ada pada saat ini? Baik, sebelum masuk ke sana, saya kira saya penting dulu ya untuk menjelaskan mengapa kita penting untuk melihat gerakan sosial politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Sebelum mungkin orang supaya tidak, menurut saya supaya tidak lompat gitu bahasanya. Jadi selama ini kalau bicara mengenai politik Islam itu kebanyakan pembahasannya itu sangat deskriptif, satu hal. Jadi kalau kita buka ya jurnal-jurnal misalnya di Indonesia, atau bukan hanya jurnal tapi pembicaraan sehari-hari kita, bicara mengenai politik Islam itu ya bicara mengenai tokoh, pemikirannya Yusuf Al-Qaradawi misalnya, pemikirannya Abu A'la Al-Maududi, pemikirannya Syekh Said Hasan Al-Banna, pemikirannya Said Qutb, gitu kan? Atau kita bahas organisasinya, sejarahnya, perjuangannya dan pergerakannya. Satu pendekatan. Ada pendekatan yang lain, pendekatan kebijakan. Gitu. Pendekatan kebijakan seperti apa? Ya mereka memandang ya gerakan sosial atau gerakan politik Islam itu sebagai ancaman. Jadi intinya semua gerakan politik Islam itu adalah ancaman, sehingga mereka harus ditaklukkan. Baik ditaklukkan dengan cara mengiming-imingi dalam arti akomodasi ataupun konfrontasi gitu. Kita tekan, kita basmi, kita berangus, gitu kan? Nah, ini dua pendekatan yang umum kita lihat, baik dalam level diskusi di masyarakat maupun dalam level kajian-kajian yang dipublis gitu di buku-buku dan jurnal. Namun dua kajian ini dianggap tidak cukup untuk memahami fenomena politik Islam sebagai sebuah gerakan gitu.
bahkan karena kita gagal dalam memahami itu, kita menggunakan perspektif yang sempit, itu membuat kita tidak mampu memahami dan kita tidak mampu melakukan respon yang tepat terhadap mereka. Nah, sehingga muncullah misalnya misalnya penulis ya tahun 2004 itu yang mengumpulkan berbagai macam tulisan, tim penulis yang menulis buku tentang gerakan sosial Islam yang bernama Quintan Victorowicz itu 2004. Itu bisa dianggap buku penting lah dalam kajian gerakan sosial melihat fenomena politik Islam. Nah, mereka mengatakan bahwa ada cara pandang yang menarik dan lebih komprehensif sebenarnya untuk memahami politik Islam, yaitu dengan menggunakan cara pandang gerakan sosial. Apa sih yang dipelajari di gerakan sosial? Yang dipelajari di gerakan sosial yang pertama adalah kita tidak melihat sebuah gerakan itu dalam aspek hitam putih, berbahaya atau tidak gitu. Tapi kita melihat dari sudut pandang perilaku mereka. Ini memang perspektif yang lahir dari pendekatan sosiologis ya. Kita kenal ada Sidney Terro dan kawan-kawan di situ. Orang sosiologis semua gitu. Sehingga ketika dipandang gerakan sosial dipakai untuk melihat politik Islam, kita akhirnya tidak melihat itu sebagai gerakan ini berbahaya atau tidak. Gitu. Tapi kita ingin melihat secara lebih detail apa sih yang membuat gerakan ini muncul. Kondisi seperti apa yang membuat gerakan ini muncul. Gitu. Karena menurut gerakan sosial, proses gerakan sosial, sebuah gerakan itu muncul bukan dari ruang hampa, tapi ada kondisi yang membuat dia muncul. Kondisi seperti apa? Sederhananya aksi reaksi gitu ya. Ya ada kondisi kemudian mereka muncul gitu. Ya, ada satu hal. Asap. Ada asap. Ada kabut ya. Ya gitu. Ya betul sekali. Ada api, ada asap. Ya, sehingga proses gerakan sosial itu mengajak kita untuk membaca bahwa gerakan sosial itu jangan dipandang hanya berbahaya saja gitu. Kita harus melihat lebih mendasar apa yang membuat mereka hadir. Karena menurut mereka kalau kita cuma melihat mereka berbahaya tanpa kita lihat problem yang paling mendasar, yang paling komprehensif, kita tidak bisa menghadapi mereka. Gitu. Contoh lah ya, ini kita bisa ambil atau menyeberang di tetangga prodi kita di psikologi gitu. Saya pernah bertanya sama teman dosen psikologi tentang pendidikan anak. Saya tanya, bagaimana sih mendidik anak yang nakal, ya kan? Terus dia mengatakan sebenarnya anak itu nggak ada yang nakal, gitu kan? Terus kalau anak itu suka teriak-teriak, suka bentak-bentak, suka mukul-mukul temannya, terus itu namanya apa? Dia bilang sebenarnya anak itu sebelum balik itu karakternya peniru. Dia peniru terhadap lingkungan, dia meniru orang tuanya, dia meniru teman-temannya gitu. Jadi anak itu nakal itu bukan karena dianya yang ingin nakal, tapi karena mereka meng-copy paste dari apa yang mereka lihat dan mereka hadapi. Jadi untuk mendidik anak supaya berubah, maka ubah kondisi lingkungan di mana dia itu sering bergaul. Gitu. Bisa jadi orang tuanya yang mendidik dia teriak-teriak, bisa jadi bapaknya yang mendidik dia teriak-teriak dan suka mengancam, bisa jadi ibunya yang mendidik dia suka mukul dan mencubit. Nah, kalau mau mengubah, ya ubahlah kondisi lingkungan di mana dia berada. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam pendekatan struktur seperti itu ya, ini kalau dalam gerakan sosial kan pendekatan struktural ya. Mereka mengatakan ya jangan hanya menggebuk si aktor yang dianggap politik Islam yang radikal seperti itu, tapi lihat apa yang membuat mereka bergerak. Jadi mereka bergerak karena keresahan dan kegelisahan, dan itu yang harus kita address untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, kalau sekarang kan bahasa politik Islam kan sering disebut radikalisme gitu ya. Kalau mau menyelesaikan masalah radikalisme, lihat dulu, pahami dulu apa akar masalahnya yang membuat mereka hadir. Satu pendekatan, kita baru bicara satu pendekatan ya, gerakan struktural. Belum bicara misalnya pendekatan yang lain dalam gerakan sosial. Bagaimana mereka memobilisasi massa, bagaimana mereka mendapatkan dana, bagaimana mereka mengajak kelompok atau orang-orang untuk ikut berjuang bersamanya gitu. Nah itu ada kajiannya dalam gerakan sosial. Terus ada namanya pendekatan political opportunity atau kesempatan politik, teori kesempatan politik yang menjelaskan mengenai bahwa sebuah gerakan itu bisa bergerak bebas atau tidak itu sangat tergantung pada kondisi politik. Gitu. Kalau negara melakukan penekanan dan pembatasan, gerakan itu pasti akan tidak leluasa untuk bergerak. Tapi di sisi yang lain, kenapa ada negara misalnya kok gerakan politik Islam bebas dan sangat terbuka? Itu karena kondisi politik yang sangat terbuka. Misalnya itu ya sederhananya. Terus ada juga pendekatan lain yang menjelaskan
namanya framing teori, yang menjelaskan upaya-upaya gerakan itu untuk menciptakan propaganda gitu, untuk menarik massa, menarik pengikut. Apa pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan, gitu kan? Siapa yang mereka ingin persalahkan? Bagaimana masalah itu dikonstruk oleh mereka, dan sehingga membuat masyarakat dan publik itu tertarik untuk bergabung dan ikut kelompok mereka. Jadi itu pendekatan gerakan sosial itu adalah pendekatan yang sangat kaya sekali. Ini 4 pendekatan, tapi turunannya sangat banyak sekali, yang bisa kita pakai untuk melihat fenomena gerakan sosial dan melihat fenomena gerakan politik Islam yang ada hari ini. Oke, Gitu. ya, luar biasa. Saya sebenarnya jadi sedikit tertarik ini Pak Hasbi tadi yang berkaitan dengan pendekatan gerakan sosial gitu, karena saya pribadi juga belum terlalu mendalami sebenarnya. Saya ada pertanyaan lagi Pak Hasbi, tadi yang berkaitan dengan turunan-turunan dari pendekatan gerakan sosial. Apakah pendekatan gerakan sosial ini juga mengakomodasi adanya gagasan bahwa gerakan politik Islam ini juga lahir bukan hanya merespon fenomena yang ada, tapi juga values atau nilai-nilai yang diyakini. Misalnya ini bagian dari dakwah, ini bagian dari misi atau mungkin ibadah, ya, bagian dari menjalankan agama. Jadi agamanya tidak hanya ritual saja, tapi juga untuk sosial, ya, dakwah sosialnya. Apakah ada? Itu masuk dalam teori framing. Oke. Di dalam teori framing itu kan ada beberapa unsur yang ada di dalamnya, ya. Framing itu kan isinya adalah targetnya adalah mengajak orang untuk gabung dengan kita, untuk mendukung perjuangan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kan berupaya untuk mempersuasi mereka. Nah, bagaimana cara mempersuasi mereka? Itu dengan memperlihatkan apa akar masalah, apa solusi, dan motivasi untuk mengajak mereka untuk ikut terlibat. Nah, disitulah letak ideologi. Gitu. Istilahnya itu ada diagnostik level, ya, ada prognostik, dan kemudian ada motivational level. Kalau diagnostik itu adalah upaya si gerakan tersebut untuk memotret akar masalah dari sebuah fenomena. Contohnya, dalam kajian, kalau kita melihat gagasan dari kelompok-kelompok atau figur-figur tokoh-tokoh politik Islam, mereka sering mengangkat bahwa ya umat Islam begini ya karena umat Islam tidak menerapkan syariat Islam, satu. Yang kedua karena dominasi Barat, sekularisme Barat terhadap umat Islam. Yang ketiga isu liberalisme. Yang keempat isu demokrasi. Ini menjadi akar masalah semua problem umat Islam, bahkan semua problem dunia. Jadi mereka memfokuskan kepada sesuatu yang dianggap akar masalah. Itu namanya diagnostik elemen. Yang kedua prognostik. Nah, akhirnya setelah mereka melakukan destruksi, ya, melakukan delegitimasi terhadap sebuah persoalan, mereka menunjuk siapa akar masalahnya. Habis itu mereka menawarkan, nah, kalau umat Islam mau bangkit, umat Islam mau maju, umat Islam berkembang, ya harus kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, seperti yang Nabi pernah ajarkan dulu. Buktinya apa? Ada fakta historisnya kok di era peradaban-peradaban Islam di masa lalu, masalah kejayaan, masalah keadilan, masalah teknologi, masalah sains, masalah konsep berpikir, dan seterusnya. Itu namanya prognostik. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi itu adalah apa? Poinnya adalah, wahai umat Islam, ayo, umat Islam sudah tahu akar masalahnya apa, solusinya apa, ayo kita bergerak, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu motivasi. Inti atau poin ketiga yang paling penting untuk membujuk orang untuk bergerak. Nah, ini ada di semua gerakan. Mau bicara mengenai gerakan liberal, mau gerakan Marxis, mau gerakan apapun juga, mereka punya elemen itu. Elemen untuk memotret akar masalah, kemudian memberikan solusi terhadap akar masalah, dan kemudian mengajak orang untuk ikut berjuang bersama. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa. Saya juga jadi tertarik ini Pak Hasbi. Tadi Pak Hasbi sebenarnya sudah sedikit menyinggung bahwa bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah, itu semestinya merespon gerakan-gerakan politik Islam. Tapi mungkin Pak Hasbi bisa memberikan contoh, ya, yang lebih detail, lebih konkret tentang bagaimana idealnya negara-negara ini kemudian merespon atau mungkin merangkul gerakan-gerakan politik Islam atau gerakan-gerakan sosial yang berbasis Islam. Baik, pertanyaannya agak sulit untuk dijawab karena ini sebenarnya isu politik. Isu politik itu adalah isu pertarungan kepentingan. Dan bicara gerakan sosial itu adalah bicara mengenai pertarungan untuk di satu sisi ingin melakukan perubahan, di sisi yang lain pro terhadap status quo, ya kan?
ada kelompok yang ingin melakukan perubahan kebijakan, apalagi bicara politik Islam itu bukan hanya perubahan kebijakan ya, bahkan ada yang sampai merubah negara secara total gitu. Dan di pihak yang lain ada negara yang melihat keberadaan gerakan tersebut bergerak secara menyeluruh atau secara global. Memang respon negara itu ya kecenderung tidak akomodatif, kecenderungannya represif dan konfrontasi terhadap gerakan-gerakan Islam tersebut. Kita misalnya melihat tahun 91 ya, 91, 92 itu ada Partai Islam FIS di Aljazair yang slogan mereka itu Al-Islamu huwal hal, gitu. Islam is solution katanya. Tapi apa yang terjadi setelah menang pemilu itu akhirnya menang mayoritas di parlemen, dan itu seharusnya menjadikan kelompok ini menjadi partai berkuasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu dikudeta oleh rezim yang berkuasa, dan kemudian mereka akhirnya berubah menjadi kelompok violence gitu, kelompok jihadis, kelompok yang melakukan kekerasan. Itu satu contoh. Contoh yang kedua misalnya Hamas. Hamas itu tahun 2006 menang pemilu, mengalahkan Fatah, mendominasi parlemen. Apa yang terjadi? Dianggap tidak legitimate kan. Akhirnya terjadi perang antara Fatah dan Hamas yang akhirnya memisahkan antara jalur Gaza dan kemudian tepi barat gitu. Dan yang kejadian yang paling terakhir ini adalah kemenangan Ikhwanul Muslimin 2011 dengan mengangkat Presiden Morsi menjadi seorang presiden. Tapi hanya sekitar setahun 2 tahun dan kemudian dikudeta. Belum bicara mengenai ini Ikhwanul Muslimin ya. Belum bicara mengenai partai-partai yang lain gitu. Ada juga kelompok Hizbut Tahrir Global. Itu di mana-mana dari Jariah Hizbut Tahrir itu sejak tahun 50-an, sejak berdiri itu sudah dilarang dibubarkan gitu, bayangkan. Sampai hari ini. Indonesia bahkan termasuk negara yang terakhir membubarkan ya. Di berbagai negara itu sudah dibubarkan. Dengan alasan yang sama gitu. Mereka punya ideologi yang mengancam, mereka punya visi politik yang mengancam. Ya dilihat dari sisi keberadaan rezim global yang memang cenderung sekuler, ya wajar ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam yang menginginkan negara agama, negara ideologis yang berdasarkan agama, itu pasti akan bentrok gitu. Cuman kalau ditanya bagaimana seharusnya negara itu merespon itu, kalau menurut saya ya, negara itu kan dibangun di atas kesepakatan. Dan kesepakatan itu dibangun di atas kesadaran bersama gitu, bahwa kita butuh bernegara yang adil, yang aman, yang tentram. Dan setiap kelompok seharusnya diberikan tempat atau ruang untuk mengkontribusikan gagasannya gitu. Saya kira itu yang seharusnya, seperti itu yang seharusnya dilakukan. Sehingga ketika ada gerakan yang menawarkan pemikiran, dan mereka menawarkan pemikirannya tanpa melalui kekerasan, ya kenapa tidak? Ya kalau memang Anda tidak setuju dan menganggap mereka itu tidak rasional dan tidak ilmiah atau berbahaya, didiskusikan. Biar menjadi konsumsi publik, biar menjadi diskursus publik, dan kemudian terjadi sintesa gitu ya, terjadi dialog dan terjadi saling menyumbang pemikiran sesama lain. Siapa tahu dari gagasan, dari proses diskusi tersebut lahir sebuah kesepakatan. Kita ingat kalau kita bicara tentang Indonesia gitu. Indonesia ini kan sering dikatakan sebagai negara persetujuan kan. Negara kalau Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi wa Syahadah. Ya kan, negara perjanjian dan persaksian. Itu perjanjian antara siapa dengan siapa? Antara kaum muslimin dengan kelompok nasionalis gitu. Kenapa terjadi perjanjian dan melahirkan negara Indonesia yang Pancasilais, yang mengakomodasi agama yang besar di dalamnya? Itu kan ada dialog dan ada perdebatan yang lama, yang panjang yang terjadi di Konstituante. Coba bayangkan kalau kelompok-kelompok Islam waktu itu oleh Soekarno dan kawan-kawan dianggap radikal dan berbahaya, saya kira Indonesia tidak akan menjadi negara yang Darul Ahdi wa Syahadah. Seharusnya menurut saya, ya biarkanlah gagasan-gagasan itu subur, selama gagasan tersebut memang tidak mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya kriminal. Apalagi lahir dari kelompok-kelompok Islam yang saya kira bicara mengenai Islam itu sumbernya terbuka luas gitu. Bahwa kalau mereka punya pemikiran yang menyimpang, ada banyak tokoh ulama, kita punya MUI yang bisa menyaring itu, bahwa ini kelompok yang tidak sesuai dengan Islam. Tapi kalau dalam jalur yang benar dan kemudian menawarkan gagasan-gagasan alternatif, ya kenapa tidak? Jadi bisa dikatakan bahwa dialog itu kunci, ya Mas Hasbi. Ya, oke. Pertanyaan terakhir untuk Pak Hasbi. Tadi kan sudah Pak Hasbi singgung ya bahwa
pemerintah ini seringkali menyikapi ini dengan melabel misalnya bahwa ini adalah gerakan yang radikal, represif dan lain sebagainya. Ya, dan seringkali kita yang ada di sini ya sebagai publik itu terombang-ambing ya. Karena kita bingung, ini yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya. Karena yang diberitakan di media, terutama media mainstream juga rata-rata ya seperti itu, gitu. Kalau menurut Pak Hasbi, bagaimana semestinya publik itu merespon adanya gerakan politik Islam? Baik, kalau publik kita minta merespon ya agak susah ya, karena publik itu kan tidak semua punya level pemikiran yang sama. Oke. Malah menurut saya ini tugas dari elemen-elemen masyarakat yang bisa mengedukasi. Seperti acara hari ini, Ngalir itu menurut saya adalah forum edukasi yang bisa dipakai untuk memberikan gagasan-gagasan yang segar gitu kepada masyarakat. Termasuk di menurut saya ya kalau kita pakai perspektif diplomasi ya, diplomasi itu kan ada pendekatan multi track diplomasi. Ini adalah pendekatan yang dipakai dalam konflik itu. Bahwa ketika terjadi konflik, maka semua kalangan harus terlibat untuk menciptakan suasana yang kondusif yang mengarah kepada peaceful condition atau kondisi yang lebih damai gitu. Jangan memprovokasi, jangan melakukan ikut-ikutan, ada apa-apa yang radikal, ada ini radikal, ya kan? Itu menurut saya malah semakin buruk. Nah, masalahnya yang bermain hari ini itu adalah orang-orang, tokoh-tokoh, kelompok-kelompok yang seharusnya bisa dianggap, bisa diminta untuk mengayomi dan menenangkan suasana gitu. Apalagi sekarang memang berat ya karena ada media sosial, ada yang tidak bisa terkontrol gitu. Tapi saya kira seharusnya negara punya mekanisme untuk bisa mengontrol itu. Jadi ya seharusnya memang seperti media, kemudian partai politik, ormas, kelompok-kelompok, termasuk kalangan akademisi itu yang harusnya menjadi pemain terdepan untuk mengkondisikan masyarakat itu lebih terdidik, lebih cerdas begitu, dengan gagasan-gagasan yang lebih segar, yang lebih objektif pada masyarakat, bukan ikut-ikutan terlibat malah dalam mengkompor-kompori atau menciptakan keresahan di masyarakat. Gitu. Oke, ya ini luar biasa sekali ya. Jadi semestinya kita melihat ini dengan lebih bijak lagi ya Pak Hasbi. Jangan mudah terkompori, jangan mudah ikut arus. Ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, bisakah Pak Hasbi memberikan satu closing statement untuk pemirsa Ngalir? Karena ini temanya tentang politik Islam ya, jadi dan sangat jarang sekali yang mengkaji ini, maka saya sangat menyarankan kepada teman-teman sekalian, pada para pemirsa sekalian, untuk kalau melihat fenomena politik Islam, itu coba lihat dalam berbagai macam spektrum gitu. Dan jangan terjebak dalam ini berbahaya atau radikal atau berpotensi menghancurkan. Karena ketika kita menggunakan sudut pandang itu malah membuat berbagai gagasan lain yang lebih segar, yang lebih produktif, lebih progresif itu mungkin menjadi tertutup gitu. Nah, kajian gerakan sosial, pendekatan gerakan sosial adalah pendekatan yang menurut saya sangat luar biasa, sangat mampu untuk memberikan alternatif yang tepat, sehingga menghasilkan respon yang tepat untuk melihat fenomena gerakan politik Islam. Demikian para hadirin sekalian, demikian Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Ngalir semua dimanapun Anda berada, itu tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita, Bapak Hasbi, tentang politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di Ngalir episode berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.